Ya, kembali bersama kami, pemirsa ke-31 untuk menjaga marwah institusi Polri. 31 personil Polri dinonaktifkan akibat ketidakprofesionalan penanganan TKP dalam kasus tewasnya Brigadir Yosua. Jumlah ini bertambah dari sebelumnya 25 personil dan masih mungkin bertambah. Ya, ke-31 personil Polri ini diduga menghambat penyidikan kasus kematian Brigadir Yosua, juga tidak profesional dalam penanganan TKP. Selain melanggar kode etik jika ditemukan pelanggaran pidana seperti menghilangkan barang bukti, menyimpan barang bukti maupun menyembunyikan barang bukti. Tim Irsus akan menyerahkan kasus pidana tersebut ke Bareskrim guna diproses lebih lanjut dan sebelumnya diumumkan 25 personel dianggap melanggar kode etik. Jumlah tersebut bertambah menjadi 31 personel dan masih mungkin bertambah lantaran proses pemeriksaan masih terus berlanjut, diantaranya dari Bareskrim 2 personel dari Dippropam Polri 21 personel dan Polda Metro Jaya personel 7 personel. 11 orang telah ditempatkan khusus termasuk 3 perwira tinggi di Makobrimob Kelapa II Depok, Jawa Barat. Baik, kita lanjutkan dialog dengan Pak Hairul Huda, penasehat ahli Kapolri bidang hukum, dan juga Pak Edi Hasibuan, Direktur Eksekutif Lemkapi. Saya kembali ke Pak Hairul. Kita tahu jenderal pertama ini yang terancam hukuman mati dan juga tidak hanya beliau, ada puluhan personil juga dinonaktifkan dan tadi Pak Fahmi, penasihat Polri, akhirnya juga mundur. Anda melihat langkah ini dan juga ancaman untuk para tersangka dan orang yang terlibat, apakah ini bentuk bagaimana komitmen sebenarnya Polri untuk menjaga marwahnya? Iya tentu, karena kan ini kasus menjadi sorotan publik. Oke. Bahkan Bapak Presiden berkali-kali, kalau tidak salah 4 kali, memberikan pesan khusus kepada Polri terkait penanganan hal ini. Dan pertaruhannya adalah kepercayaan masyarakat terhadap Polri yang terus terang dengan kasus ini jatuh pada titik terendah. Oleh karena itu, langkah Pak Kapolri membentuk tim sus, Irsus yang kemudian menghasilkan kasus ini dari segi pidana cukup jelas dan sejumlah orang katakanlah dinonaktifkan, diperiksa apakah ada pelanggaran etik dan seterusnya sejumlah anggota Polri. Ini menunjukkan kesungguhan Polri untuk menjadikan kasus ini sebagai entry point, ya, untuk entry point memastikan bahwa di dalam lingkungan Polri pada akhirnya bisa dipercaya kembali oleh masyarakat. Namun perlu diperhatikan juga kan, karena dari sejumlah orang yang diperiksa itu kan harus kita pilah-pilah, katakanlah. Baik. Ada yang memang sedang bertugas melaksanakan oleh TKP dan seterusnya. Ada yang sebenarnya anggota Polri juga yang tugasnya memang kedatangan ke situ memang untuk merusak TKP, kan begitu. Ini kan harus bisa juga. Ada yang katakanlah bertugas dalam rangka melaksanakan perintah. Tapi ada yang mengambil kebijakan, mengambil keputusan. Ini juga harus kita perhatikan. Jangan sampai kemudian semua yang diperiksa itu atau semua yang kemudian sekarang dilakukan penempatan khusus seolah-olah semuanya melanggar kode etik. Kita harus hati-hati juga mengenai hal ini karena menyangkut sejumlah perwira, bahkan ada sejumlah perwira tinggi dalam hal ini. Jadi ini momentum yang baik sekali bagi Polri untuk melakukan sebuah penataan internal terkait dengan persoalan ini, terutama berkenaan dengan fungsi-fungsi yang ada di lingkungan Polri yang katakanlah sempat keluar dari fungsi yang sebenarnya. Baik. Ya, tadi Propam katakanlah begitu, keluar dari fungsinya, kan tidak tugasnya melakukan penyidikan katakanlah. Tetapi pada kejadian itu kan mungkin banyak sekali anggota Propam di sana yang ternyata tujuannya lain, bukan bagian dari proses penyidikan itu, katakanlah seperti itu. Oke, dengan kata lain kita perhatikan. mungkin mereka di sana untuk tadi tugas dan tidak mengetahui ya sebenarnya di awal seperti apa. Jadi betul. Ya, jadi memang ini kita harus pilah-pilah ya Pak ya, bagaimana nanti mana yang memang harus tadi
dihukum, mana yang Ya, memang... karena kan, Aha, mohon maaf, saya lanjutkan sedikit. baik, silakan. Di Polri kan tentu kan Hmm, ada sistem komando, ada sistem hierarkis baik. gitu ya. Aha, Yang namanya perintah, yang namanya tugas, ya harus dilaksanakan dulu. baik. Nah, ini juga harus diperhatikan karena bisa jadi anggota-anggota tertentu ini hanya melaksanakan tugas saja gitu. Tetapi kebetulan ada di TKP, kemudian TKP-nya rusak, ya dia jadi harus ikut bertanggung jawab seolah-olah. Ini yang Oke. kita mesti hati-hati, jangan sampai kemudian anggota-anggota Polri yang sebenarnya menjalankan tugas sesuai dengan porsinya itu kena imbas berkenaan dengan hal ini. Baik, saya ke Pak Edi. Ketika kita tahu bahwa jenderal pertama yang terancam hukuman mati, terus juga banyaknya puluhan personel dinonaktifkan untuk melihat proses ini berjalan seperti itu. Menurut Anda ini langkah yang bagus untuk Polri sendiri memberikan komitmennya kepada masyarakat terkait tadi penegakan hukum di tanah air? Ya, saya kira betul ya. Apa yang disampaikan oleh Bapak Kapolri kemarin itu adalah merupakan suatu ketegasan, merupakan suatu bentuk ketidakraguan terhadap apa yang menjadi putusan Polri. Oke. Ya, mungkin kemarin itu ada yang ragu, masyarakat ada yang ragu. Ya. Mungkin nggak Bapak Kapolri, Polri akan memberikan hukumnya setimpal kepada jenderal yang terlibat di dalam kasus. Buktinya kenyataan kemarin, ketika memang diputuskan bahwasannya Irjen Verdi Sambo ditetapkan menjadi tersangka, kemudian banyak masyarakat yang kaget. Apalagi misalnya sampai dijerat dengan pasal 338, 340, kemudian Jumto 55 dan 56 ya. Saya kira dengan ancaman hukuman mati ya. Saya kira ini hukuman paling berat ya. Ini adalah hukuman dalam sejarah Polri yang saya tahu. Saya hampir 30 tahun di kepolisian ya. Baru kali ini terjadi. Nah, dan ini menunjukkan apa yang disampaikan oleh Kapolri itu, jika misalnya tadinya masyarakat agak ragu terhadap apa yang menjadi putusan Polri kemarin, kalau kita lihat Polri memberikan suatu ketegasan yang luar biasa, memberikan suatu keputusan atau yang tidak ragu-ragu di dalam hal memutuskan setiap anggota yang bersalah, setiap anggota yang terlibat isinya dalam pelanggaran hukum. Ini nanti akan berdampak terhadap trust ya, yang bisa kepercayaan masyarakat terhadap Polri ya. Dengan ketegasan ini, dengan bukti-bukti yang cukup disampaikan kepada masyarakat, insya Allah tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri akan semakin baik. Karena ini adalah merupakan taruhan Polri dalam hal memberikan memperlihatkan kepada masyarakat adanya keterbukaan di sini, adanya transparan di sini ya. Dan saya kira ini adalah merupakan putusan yang baik ya, agar ini menjadi pembelajaran kepada seluruh jajaran Polri ke depan. Ya, lagi-lagi ini satu contoh besar untuk kita semua, tidak ada yang kebal hukum harusnya ya. Dan bagaimanapun tadi power abuse juga tidak dibenarkan untuk dalam segala lini, termasuk dalam hukum dan Polri. Saya kembali ke Pak Hairul. Pak Hairul, ini ada kalimat yang menarik bahwa ketika kita bicara penegakan hukum di tanah air ya, no viral, no justice ya. Sebelum ini viral, ya no one knows about this. Tapi ketika ini viral, masyarakat mulai mengambil perannya sebagai kontrol sosial, media hadir, barulah kasus ini dibuka terang benderang. Bagaimana Anda melihat bahwa ada asumsi di publik, kalau nggak viral nggak ada justice, Pak? Ya, tentu memang eranya sekarang kan era media sosial. Ya. Kan begitu. Informasi bisa berubah tiap detik di media sosial. Pada satu sisi itu positif gitu ya, pada satu sisi juga banyak juga hal negatifnya. Baik. Tapi ini adalah sisi positifnya, di mana masyarakat, media, civil society, para pengamat, nampaknya satu suara untuk bisa melihat persoalan ini secara lebih cermat kan gitu ya. Berbeda dengan misalnya kejadian-kejadian yang lalu misalnya soal kilometer 50 misalnya, masyarakat terbelah kan begitu. Tapi ini satu suara gitu. Dan setiap kemampuan masyarakat, komponen masyarakat terlibat ya. Keluarga mendiang Brigadir J, penasihat hukumnya, keluarga Batak-Batak katakanlah begitu. Semua itu satu padu untuk kemudian ikut membantu Polri. Kami memandangnya ini adalah bagian dari ikut membantu Polri untuk kembali mendudukkan persoalan ini sebagaimana mestinya. Tentu Polri ini suatu pukulan berat karena Jenderal Bintang 2 salah satu pejabat utama di Mabes Polri yang ditetapkan sebagai tersangka. Ini pukulan berat. Biar bagaimanapun
lepas dari masalah ini, Pak Sambo juga punya prestasi selama ini, katakanlah begitu. Tapi ini hal yang harus diambil oleh Polri, oleh Kapolri sebagai wujud bukti bahwa Polri seharusnya masih bisa dipercaya pada masyarakat. Kita berharap dengan ini ada pembenahan-pembenahan seterusnya, katakanlah begitu, ada pengawasan yang lebih ketat terhadap penggunaan senjata api, terhadap proses penyidikan dan seterusnya, sehingga kemudian sedikit demi sedikit kepercayaan masyarakat bisa kembali pulih kepada Polri. Karena kalau tidak seperti itu, kita berhadapan nanti hukum rimba yang akan dijalankan oleh masyarakat kalau sudah tidak percaya lagi kepada penegak hukum. Baik, saya terakhir ke Pak Edi. Pak Edi, kita tahu ini apresiasi sekali bagaimana langkah Polri belakangan ini, dan tentunya lagi-lagi tadi saya sebutkan institusinya bagus, tapi ada beberapa orang yang memang tadi nakal, dalam artian yang bertindak semaunya. Kedepannya Pak Edi, menurut Anda apa yang harus dilakukan Kapolri agar proses ini berjalan terang benderang dan masyarakat kembali percaya terhadap penegakan hukum? Kita tahu juga banyak masyarakat menuntut sebenarnya dari drama yang disajikan, motifnya juga kita dapat macam-macam skenario versi. Apakah kedepannya juga harusnya Polri membuka ini semua, atau memang tadi untuk hal-hal yang sensitif hanya untuk di persidangan, atau seperti apa, Pak Edi? Saya kira memang ini akan tentu menjadi pembelajaran buat Polri ya. Kita tahu memang ini adalah masa berat ya buat Polri ya. Bagaimana bisa memulihkan kepercayaan masyarakat kembali terhadap Polri ya. Ini tugas berat ke depannya. Karena bagaimanapun juga kemarin kalau kita lihat ya, masyarakat ada keraguan terhadap apa yang penanganan terhadap kasus ini. Tapi dengan adanya ketegasan Polri tadi, dengan adanya penetapan tersangka, kemudian memberikan ancaman yang sungguh berat ya, ancaman hukuman mati ya. Saya kira ini kan memang sungguh luar biasa ya menurut pandangan kita ya. Tentu ini harus menjadi perhatian seluruh jajaran Polri ya, agar betul-betul bisa bekerja dengan baik, meningkatkan profesionalisme, kemudian menghindari namanya penyimpangan, menghindari namanya penyalahgunaan kewenangan ya. Tentu jika itu sudah dilakukan, tentu insya Allah Polri semakin dipercaya. Memang kami akui memang tidak mudah untuk mengurus 472.000 personil Polri ya. Karena kenapa? Karena memang satu saja yang melakukan pelanggaran hukum, yang melakukan penyimpangan, maka persepsi masyarakat terhadap Polri akan berubah. Dan tentu ini harus menjadi bahan pembelajaran terhadap seluruh jajaran Polri agar semakin meningkatkan kinerja, meningkatkan profesionalisme, dalam agar Polri bisa semakin dipercaya oleh masyarakat. Baik, Pak Hairul, satu singkat saja Pak, waktu kita terbatas, apa yang ingin Anda sampaikan kepada publik, Anda sebagai penasehat ahli Kapolri bidang hukum, silakan. Ya, sekali lagi bahwa kita percayakan kepada proses selanjutnya yang dilakukan oleh Polri, insya Allah akan berlangsung dengan baik proses pidana yang dilaksanakan oleh Barreskrim maupun proses dugaan pelanggaran etik yang sedang dalam pemeriksaan Irwasum, katakanlah begitu, Irsus dalam hal ini, itu kita harapkan segera bisa disampaikan kepada publik, ya, supaya kemudian publik tidak ragu lagi bahwa seolah-olah Polri main-main dalam penanganan perkara ini. Tentu sekali lagi mana yang memang melakukan pelanggaran berat, termasuk diantaranya melakukan tindak pidana seperti merusak, menghilangkan barang bukti atau menghalang-halangi proses penyidikan, ya tentu bukan hanya proses pidana yang akan mereka harus hadapi, tetapi juga proses untuk pemberhentian melalui sidang etik dalam hal ini. Tetapi bagi mereka yang memang sekedar menjalankan tugas, ya kita harus juga beri perlindungan dan kemudian supaya mereka yang bisa kembali lagi melaksanakan tugas. Saya dengar di Barreskrim dilakukan pemeriksaan sampai pukul 3 pagi terhadap mereka itu, sehingga kemudian tentu kita harapkan juga segera menghasilkan sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat. Saya kira begitu. Baik, terima kasih Pak Hairul Huda, penasihat ahli Kapolri bidang hukum, dan Pak Edi Hasibuan, Direktur Eksekutif Lemkapi. Ini lagi-lagi wake up call untuk kita bersama untuk perbaikan proses dan penegakan hukum di tanah air. Terima kasih. Wassalam, salam sehat untuk kita semua. Siap. Terima kasih ya.
Pemirsa, mantan Kadif Hubungan Internasional Mabes Polri, Irjen Napoleon Bonaparte dituntut hukuman penjara atas kasus penganiayaan terhadap MKC. Ya, dalam sidang yang digelar pagi tadi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, mantan Kadif Hubinter Mabes Polri, Irjen Polisi Napoleon Bonaparte dituntut 1 tahun penjara dalam kasus penganiayaan terhadap MKC di Rutan Barreskrim Polri Agustus 2021. Jaksa penuntut menilai terdakwa terbukti melanggar pasal 351 tentang penganiayaan. Menanggapi tuntutan jaksa, Napoleon menyatakan menghormati segala putusan. Namun demikian pihaknya beserta kuasa hukum akan mengajukan pembelaan dalam sidang 2 pekan mendatang. Irjen Napoleon didakwa atas tindak penganiayaan setelah melumuri MKC dengan kotoran manusia dan menganiaya korban di Rutan Barreskrim Agustus tahun lalu. Ya, kami jeda terlebih dahulu, tetap di MNC News Now.